Sebelum nonton video ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga like dan share ya. Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita bersama akan merenungkan tentang berdoa yang berdoa. Ada orang berdoa itu karena terpaksa. Ada orang berdoa karena dia ikut-ikutan. Tapi ada orang berdoa pula karena diajak. Maka pada waktu seseorang berdoa, kadang-kadang dia tidak mengerti apa alasan berdoa, kecuali pada umumnya karena dia kepepet atau terjebak. Segala cara sudah dilakukannya, tidak ada jalan keluar. Dia baru ingin menginformasikannya kepada Tuhan. Tetapi kalau kuat, akan berpikir sendiri bagaimana menemukan jalan keluar. Hari ini kita akan bersama merenungkan dari Roma pasal yang ke-11 di ayat yang ke-33 hingga 36 yang berkata sebagai berikut. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari bagian ini kita bisa menemukan sesuatu yang menarik tentang apa yang sudah Allah ingin kerjakan. Dia tidak pernah tidak menepati janjinya. Kalau kita membaca Roma pasal 11, itu adalah bagaimana Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma bahwasanya meskipun orang Israel itu telah menyangkali tidak mau menerima kehadiran Yesus, bahkan menyalibkannya, tetapi karya keselamatan Allah untuk bangsa ini itu jangan diragukan. Kenapa? Karena Allah yang memulai, Dia yang akan menyelesaikannya. Namun melalui bagian ini kita bisa memahami tentang sifat Allah supaya pada waktu kita berdoa kita tahu kepada siapa kita berdoa. Jangan main-main, jangan dibuat sambil lalu, atau ketika sudah capek atau lelah luar biasa di tempat tidur, lalu sambil kita berpelukan dengan guling kita masing-masing atau dengan bantal, lalu kita ingat kita belum doa, sambil malas-malasan kita berdoa. Atau pada waktu kita makan, kemudian kita lupa kita belum berdoa, sambil mulutnya sedang mengunyah, lalu dia berdoa. Bukan seperti itu yang ingin atau Tuhan harapkan dari kita. Itu sangat legalistik. Sifatnya kalau kita tidak lakukan, takut kita akan terjadi apa-apa terhadap diri kita. Namun demikian, melalui apa yang kita baca hari ini, kita menemukan 3 hal. Supaya pada waktu kita berdoa, ingat 3 hal ini. Yang pertama adalah tahu diri. Perhatikan di ayat yang ke-33 dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Perhatikan, tak terselidiki dan tak terselami. Jadi kalau kita berdoa harus tahu diri kita, bahwa kepada siapa kita berdoa itu tak bisa kita selidiki dan tak bisa kita pahami apa yang menjadi kemauannya. Jangan kita berpikir kalau kita sudah lakukan ini, Tuhan pasti menuruti. Bahkan seringkali orang suka mempergunakan bagian tertentu dari Alkitab, kisah-kisah tokoh dalam Alkitab, bahwa Tuhan bisa diajak untuk negosiasi. Sepakat. Tapi ingat, Tuhan tidak bisa diajak kong kali kong, tidak bisa disuap. Karena teks tadi berkata, Tuhan tak terselami, tak terselidiki. Artinya, tahulah diri kita siapa, dan pada waktu kita berdoa, belajar tahu diri. Kalau kita tidak tahu diri kita, kita suka memaksa Tuhan.
Kita merasa selevel dengan Tuhan. Berapa banyak yang kita suka berkata, kita kan anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, Dia kan Bapa kita. Maka kita bisa minta merengek-rengek. Kalau kita merengek ke orang tua kadang-kadang jengkel, Dia memberikannya. Tapi ingat ini, Allah kita tidak bisa dipancing, dan Dia sudah berpengalaman menghadapi miliaran manusia dengan gayanya masing-masing saat merengek. Dan Dia tahu juga apa yang terbaik untuk umatnya. Jadi, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ingat, tahu siapa diri kita. Tapi hal yang kedua, bagaimana supaya kita bisa berdoa yang berdoa? Berdoa yang sungguh-sungguh berdoa. Berdoa yang sejati, yaitu tahu Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-34 dan 35 berkata sebagai berikut. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Perhatikan kata, siapa yang bisa mengetahui pikiran Tuhan dan siapa yang bisa memberikan nasihat kepadanya. Pikiran pasangan kita aja kita susah ketahui kok. Dan seringkali kita memberikan nasihat kepada orang lain pun tidak nurut. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Siapa yang bisa tahu pikiran Tuhan? Berarti dia harus selevel dengan Tuhan minimal. Atau memberikan nasihat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan harus berhutang. Apakah kita berhikmat sedemikian rupa sampai Tuhan pun butuh nasihat dari kita? Maka ketika kita mau berdoa yang berdoa, ingat bagian ini. Bahwasanya kita perlu tahu Tuhan. Siapa Tuhan? Tidak bisa main-main ketika engkau berdoa kepada Tuhan. Kalau tidak, kita akan salah saat berdoa karena memaksakan kita manusia berdosa, Tuhan yang kudus, lalu kita belajar kong kali kong karena terbiasa menyuap orang lain saat berada di muka bumi ini. Tapi Tuhan tidak bisa dibuat seperti itu. Namun yang ketiga terakhir, berdoa yang berdoa, yaitu tahu materi. Perhatikan di ayat yang terakhir, yaitu 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang ketiga, jangan lupa kita perlu tahu materi. Materi doa kita. Seringkali ketika kita kumpul dalam kelompok persekutuan yang sama-sama berdoa, atau memiliki jam doa khusus, atau doa syafaat, yang kita pikirkan adalah materinya apa? Dan coba perhatikan materinya itu. Siapa yang dimuliakan di situ? Siapa yang diuntungkan di situ? Kadang-kadang materi itu hanya sifatnya kepada si manusia tadi. Antroposentris sifatnya. Tidak bersifat teosentris. Tidak pernah memikirkan apa yang kita lakukan ini memuliakan Tuhan atau tidak. Ketika dikatakan di sini, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan, soli Deo Gloria, itu sedang menunjukkan bahwa kalau kita berdoa, materi doanya harus tujuannya bisa menguntungkan atau memuliakan, meninggikan, memasyurkan Tuhan melalui hidup kita. Tapi kita seringkali fokusnya adalah kepada diri kita masing-masing. Mengapa bisa begitu? Karena kita adalah manusia yang berdosa dan egois lagi. Semuanya berfokus kepada keuntungan pribadi. Oleh sebab itu pada waktu kita berdoa, ingat 3 hal. Yang pertama, tahu diri. Apakah aku layak untuk berdoa? Hari ini kalau engkau ingin layak, buka hatimu, undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Maka engkau akan diadopsi menjadi anak Allah. Dan kalau kita sudah menjadi anak Allah, kita layak memanggil Tuhan dengan Bapa. Tidak semua orang di gereja sesungguhnya dia bisa memanggil Tuhan dengan Bapa, kecuali dia begitu yakin bahwa dirinya adalah anak Tuhan.
bagaimana menjadi anak Tuhan. Bukan karena dibaptis, bukan karena dia suka ke gereja atau suka berkhotbah, tetapi ketika dia memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka di situ hidupnya sudah berubah dari gelap kepada terangnya yang luar biasa. Tapi hal yang kedua, kita perlu tahu Tuhan. Kepada siapa kita berdoa? Kalau memang kepada Tuhan, sikapnya, hormatnya seperti apa? Bukan cuma hormat begini saja yang Tuhan inginkan, tapi hati kita yang penuh dengan takut. Orang kalau ingin berdoa kepada Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan yang kudus. Bagaimana cara menghadap kepada Tuhan? Bukan cuma kita memikirkan yang ketiga, tahu materi. Berapa banyak orang kalau berdoa cuma ingin tahu materi, kapan dikabulkannya, dan suka memaksa Tuhan. Nah, pada waktu seperti itu, kita merendahkan Tuhan, meremehkan Tuhan. Mengapa kita melakukan itu? Karena kita fokusnya bukan untuk kemuliaan Tuhan. Perhatikan ayat yang terakhir ini sangat menarik. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan, dan itu menunjukkan bahwa fokus kita tidak boleh lepas untuk kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Salam hati gembira.